Selamat pagi saudara-saudari semua. Selamat datang di Renungan Pagi. Dan kita baru saja menyelesaikan 6 pasal kitab Efesus, dan kita hari ini kembali dalam kitab Amsal 9 yang disampaikan oleh Pastor Tim. Allah menggunakan Amsal Salomo berfirman kepada kita seperti Amsal setiap hari kita baca, tetapi ini seperti ayat untuk seumur hidup. Sebab manusia dalam usia berapapun sangat perlu akan hikmat, dan dalam perbedaan usia terhadap pemahaman tentang hikmat itu berbeda, dan mengambil keputusan pun tidak sama. Jadi walaupun ayat sangat kita kenal, tetapi kalau kita membacanya kembali, kita mohon Roh Kudus untuk memberikan terang yang baru kepada kita, agar ayat ini berfirman kepada kita hari ini. Dan hari ini kita di pasal ke-9, dan pasal 9 adalah kesimpulan kata pengantar dalam Amsal. Kata pengantar dari Amsal 1 pasal 1 sampai 9. Pasal 1 sampai 9 di sini mengatakan tentang meninggikan hikmat, agar manusia untuk mencari dan merindukan hikmat. Dan pasal 9 menerangkan hikmat yang bermacam-macam hikmat, dan pasal 9 merupakan kesimpulan dalam pengagungan dalam hikmat, dan juga sangat penting. Dan di pasal 9 menggunakan perumpamaan dalam penggunaannya, dan dengan penggunaan satu pesta. Awalnya dia adalah Mazmur di ayat awal ayat 1 sampai 6 dengan belakang saling berhadapan. Dan di pasal pertama mengatakan undangan hidangan yang diatur oleh perempuan yang berhikmat, ayat 13 sampai 18, yaitu undangan kebodohan yang diatur oleh perempuan yang bodoh. Dan di sini cara pengaturan hampir bersama. Satu, undangan hikmat yang bawa kehidupan. Yang kedua yaitu undangan yang membawa kematian. Di dalam kesimpulan di sini di Salomo, rupanya agar kita tahu di dunia ini banyak suara. Kamu pergi ke undangan yang mana? Ini keputusan dalam hidup. Maka saya memberi tema dua undangan yang mengambil keputusan antara hidup dan mati. Dan di sini dalam undangan sangat spesial. Adakah kamu terpikir dalam undangan itu bisa tergantung dari undangan hidup atau mati? Seperti Ratu Wasti, waktu dia tidak pergi dalam undangan raja, dia pun di ketuduhannya tidak ada lagi kedudukan sebagai ratu. Kemudian Haman, karena undangan juga nyawa pun sudah tidak ada. Dan juga ada dalam Raja Hasada, dalam undangan diberitahukan bahwa umurmu sudah terhitung. Dan undangan dalam ayat di sini ada hubungan antara hidup dan mati. Bahkan sampai di Perjanjian Baru, Yesus pun menggunakan yaitu undangan dalam kerajaan surga. Bagi yang datang dalam perjamuan ini, semua mendapatkan hidup. Tapi banyak orang yang diundang, mereka banyak alasan. Saya mau
pergi untuk melihatkan sapi saya atau bermacam undangan, sehingga Tuhan yang mengadakan pesta ini untuk menarik orang-orang di jalan agar mereka menghadiri undangannya. Jadi dalam undangan ini adalah sebagai perumpamaan dalam Alkitab, dan semua yang mendengar seperti mendapatkan undangan. Dan juga, adakah kamu punya keputusan untuk hadir atau tidak dalam undangan ini? Dan keputusan ini adalah hikmat yang membawa dalam hidup manusia besar atau kecil. Dan hari ini kita sebagai manusia dalam mengambil keputusan, adakah kamu kemampuan untuk mengambil keputusan? Apakah saya bersama orang-orang ini atau saya mencari pekerjaan yang lain? Dan bagaimana saya dalam mengajar anak saya? Atau apakah saya masih tinggal di dalam cell group ini atau di cell group yang lain? Dalam setiap keputusan seperti dalam undangan sama, adakah kamu kemampuan membedakannya? Terlebih dahulu kita lihat ayat 1 sampai 6. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Di awal hikmat di sini diartikan dengan perempuan yang berhikmat, Lady Wisdom. Raja Salomo menggunakan Lady Wisdom ini untuk mewakili hikmat. Dikatakan hikmat telah mendirikan rumah yang indah, dan di situ ada 7 tiangnya yang tidak akan roboh. Dan hikmat adalah hidangan yang mewah, ada anggur, ada daging untuk diminum. Kemudian dikatakan di situ perempuan berhikmat ini untuk menyuruh perempuan pelayan-pelayannya untuk berseru-seru ke tempat yang tinggi di kota. Siapa yang berpengalaman, singgahlah kemari, dan kepada tak berakal berkata, marilah makan rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Jadi di sini kita jelas melihat hikmat. Di sini konsep dalam kelakuan manusia, Allah mendirikan satu konsep dalam menghadiri satu undangan. Pada masa di tempat kamu kamu harus tahu, dan juga kebenaran Allah benar atau tidak. Ada berbeda pendapat. Kalau kamu bisa hadir dalam undangan ini, ayat kelima dikatakan, makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Di sini artinya menikmati ras hikmat yang membuat kamu sukacita dan dipuaskan. Tetapi persyaratan untuk datang di undangan ini apa? Yaitu kamu harus tahu kamu orang yang tidak berakal budi, yang tidak berpengalaman, yang artinya kamu tidak tahu segala hal, dan konsep dan pengalaman bukan yang tertinggi. Terbalik dikata, kamu bukan orang yang merasa benar sendiri. Kamu tahu apa yang kamu lihat, mungkin ada kekurangan
atau kamu tahu di atasmu kamu tahu ada Allah yang lebih tinggi lagi, lebih jelas lagi. Perkara dunia bukan menurut perkataanmu. Kamu tahu kamu ada bagian yang tidak berakal. Jadi ini adalah pernyataan merendahkan diri, dan kita bisa bertanya pada diri kita sendiri, apakah kamu bisa melepaskan perasaanmu yang merasa dirimu baik, mengaku saya punya kekurangan, saya tidak tahu segala hal dalam dunia ini, dan bahkan keputusan saya pun akan salah, seperti bersama istrimu atau suamimu dalam hidup sehari-hari. Ketua sel atau orang sampingmu menunjukkan kekuranganmu, apakah kamu bersedia melepaskan pandanganmu untuk menelusuri apakah sendiri punya kekurangan, kurang baik dalammu pada saat dinasehati oleh ketua selmu atau para pastor dalam khotbahnya, seperti menyatakan dalam hidupmu, bersediakah kamu melepaskan emosimu dan kamu bersedia untuk mendengar dengan jelas apa yang orang bicarakan. Kerendahan diri adalah awal untuk mendapatkan hikmat dan mengakui diri sendiri punya keterbatasan, seperti di ayat ke-6. Pada saat kita membuang kebodohan kita, yaitu melepaskan merasa benar sendiri, maka kita akan mendapatkan hidup, bahkan akan mengikuti jalan pengertian, yaitu mendapatkan kehidupan yang berkelimpahan, yang membuktikan itu adalah jalan yang sehat. Kamu tidak lagi dalam kegelapan atau dalam kebodohan. Jadi saudara-saudari semua di dunia ini, di dalam kota ini, ada satu undangan dan memberitahukan kepada kita, adakah kamu melihat kekurangan hidupmu? Adakah kamu tahu bahwa kamu tidak seluruhnya tahu tentang yang benar dan salah? Lebih baik datanglah dalam hidangan yang telah aku siapkan, makanlah roti dan anggurku, maka kamu mendapatkan hidup, kamu akan mendapatkan pengertian, seperti gereja Allah mendirikan jemaatnya. Pada saat kamu datang ke gereja, kamu mendengar khotbah puji-pujian, kamu digembalakan. Kita harus membawa hati merendahkan diri, karena kita datang di sini, kita tahu bahwa kita pun hidup kita ada yang kurang baik. Kita minum roti dan anggurnya Yesus, mengaku kekurangan kita untuk mendapatkan kebenaran, sehingga hidup kita berjalan dalam pengertian. Kemudian ayat 7 sampai 12. Poin pertama, saya memberikan tema menghadiri hidangan hikmat mendapatkan hidup. Kemudian poin kedua, membawa hasil dalam hikmat. Pada seseorang mendapatkan hikmat, apa yang harus dilakukan? Ayat ke-7, siapa mendidik seorang pencemooh mendapatkan cemooh kepada dirinya sendiri, dan siapa mengancam orang fasik mendapat cela. Ayat ke-8, janganlah mengecam seorang pencemooh supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Ya, di sini menyatakan hikmat, bagaimana kita menolong seorang atau mendidik seorang. Kita harus tahu keadaan seseorang baru kita untuk membenarkan orang itu. Kalau orang itu seorang pencemooh yang masih dalam kebodohannya, kalau kamu mencemoohkannya, yang rugi dirimu sendiri.
Tetapi ayat ke-9 dikatakan orang yang mengajar orang bijak menasehati maka ia akan lebih bijak, dan juga mengajar orang benar maka pengetahuanmu akan bertambah. Pada saat kamu mengajar atau menolong seseorang, kamu harus melihat keadaannya. Kalau dia orang yang merendahkan diri, kamu menolong dia adalah hal yang sangat indah. Tetapi kalau orang itu adalah seorang pencemooh atau orang yang jahat, orang yang fasik, pencemooh artinya kamu datang mengajar aku, kamu bukanlah orang yang tidak lebih baik daripadaku. Lihat isimu, apakah kamu sangat mencintainya? Buktikan bagiku, aku tidak merasa. Banyak orang akan punya seperti pencemooh demikian. Artinya aku tidak lebih buruk darimu, aku lebih baik darimu. Apa hakmu untuk mengajar aku? Selain hikmat kita menolong orang, dan juga harus bertanya kepada diri kita sendiri, apakah dirimu juga seorang pencemooh? Dalam hatimu, apakah juga menghatimi ketuasanmu atau pastormu, penggembalamu? Pada saat mereka membagikan khotbah atau kebenaran, bagaimana kamu menerima hal ini? Apakah kamu seperti sifatnya seperti tadi? Dengan berdasarkan apa kamu bicara dengan aku? Saya melihat kelakuanmu juga demikian. Tetapi kita sampai di poinnya dalam ayat yang terpenting di ayat 10. Di dalam pasal 10, dalam seluruh pasal yang paling pusat yang terpenting, yaitu di awal adalah undangan hikmat, yang di bawah yaitu undangan kebodohan. Dan pasal 10 merupakan kesimpulan ayat pasal 1 sampai 9 dan mengambil keputusan apa itu hikmat. Yaitu permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan yang Maha Kudus, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Orang yang berhikmat bukan berarti seberapa banyak pendidikan yang ia dapat atau dia orang yang pintar. Jangan kita campur aduk hikmat dengan orang pintar. Orang pintar bukan di masyarakat orang akan memuji dia anak yang pintar, yang melambangkan dalam melakukan sesuatu. Dia punya kemampuan cepat, indah, dan tidak merugikan orang lain. Ini adalah kepintaran. Tetapi hikmat yaitu takut akan Tuhan. Takut ini adalah ketakutan yang sehat. Takut ada bagian yang negatif, tetapi di sini takut secara yang positif, yaitu satu yang dengan rasa kekaguman. Kamu tahu di dunia ini benar atau salah, bukan kamu yang memutusnya. Kamu meninggikan Allah ini, kamu tahu akan keputusan yang benar dan salah itu keputusan dalam Allah. Seperti pernikahan satu laki-laki dan perempuan, ayah, orang tua, ayah dan ibu, ini sangat jelas yang ditetapkan Allah kepada kita dan bukan menurut kita sendiri menentukannya. Di sini mengatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Permulaan adalah awal atau dalam permulaan, yaitu seperti tiang dasar. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Kami bukan hanya tahu kebenaran
yang benar di dunia ini bukan menurut keputusanmu, tetapi diputuskan oleh Allah, dan kamu mengenal Allah ini. Kenalkah kamu sifat Allah ini? Bagaimana sifat-sifatnya, karakternya dalam ayat dalam yang dikatakan banyak firman dalam Alkitab? Apakah kamu tahu? Kita bisa menggunakan yang benar dalam mengenal Allah ini. Allah ini mempunyai sifat dan punya karakter. Dia Allah yang panjang sabar. Dia Allah yang penuh kasih. Dan bersama dalam kekudusan dia harus sangat serius terhadap manusia. Dia juga sangat serius apakah orang itu takut akan dia. Dan kita mengenal apa yang diutamakan bagi Allah, dan ada sebagian yang juga begitu penting bagi Allah, seperti dalam hidup kita menghasilkan berapa kekayaan atau hasil usaha kita. Allah hanya bertanya, apakah kamu mengasihi dia? Dan Allah hanya bilang, aku mengasihimu, datanglah mengasihiku. Jadi pada saat bagaimana kita mendapat hikmat, kita harus banyak membaca firman Tuhan. Kita mengenal akan pengertian Allah. Suatu hari kamu akan mengenal akan kebenaran Allah, maka pengertian manusia akan menjadi pengertian Allah, dan sifat konsep dari Allah akan menjadikan konsep bagi manusia, dan setiap keputusan juga dari pengertian Allah yang berasal dari Allah. Yang ini disebut dengan hikmat. Di sini yaitu dalam pengakuan manusia, Adam dan Hawa ingin mengambil keputusan benar atau salah. Allah telah berfirman untuk buah pengetahuan tentang yang baik dan benar tidak boleh dimakan, tetapi ular berkata, kamu memakan buah itu belum tentu mati. Pada saat belum tentu kami mati, setan kembali membuat tentang yang benar dan salah, dan Adam dan Hawa mereka juga tidak berakal. Kamu makan buah itu, maka matamu akan bersinar, kamu akan seperti Allah, tahu apa yang benar dan yang jahat. Jadi pada saat manusia kembali mengambil untuk keputusan benar dan salah, sesungguhnya manusia tidak berpegang pada kedudukannya sendiri. Dia ingin menjadi Allah dan ingin seperti Allah untuk mengambil keputusan yang benar dan yang salah. Maka Salomo berkata, bagian yang terpenting bagi kita, apakah kamu takut akan Allah ini? Kamu dalam hatimu percaya bahwa Allah lebih tinggi daripada kita, walaupun kamu tidak mengerti, walaupun kamu tidak bersedia, tetapi apakah kamu akan takut akan dia? Pada saat kamu takut akan dia, maka kamu akan seluruhnya mengenal cara pengertian dari Allah. Sampai di sini kamu akan mendapat hikmat. Kemudian ayat 13 sampai 18. Hidangan orang undangan kebodohan, yaitu upacara kematian. Ayat 13 sampai 16. Perempuan yang bebal bersamaan juga melakukan yang seperti yang dilakukan oleh perempuan hikmat. Ayat 13 sampai 16. Dia juga ayat 15, dia berlalu di jalan yang lurus, jalannya diundang dengan kata-katanya, yaitu dalam kehidupannya sehari-hari pergi di suatu tempat, dan ia ditarik oleh perempuan bebal ini. Ayat 16 cara pembicaraan, dan ayat keempat itu sama.
Siapa yang tidak berpengalaman, yang tidak berakal budi, singgahlah kemari. Singgahlah kemari. Ayat 17. Air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi lezat rasanya. Di sini adalah undangan dunia, suara undangan dunia, yaitu yang memberikan kenikmatan. Seperti kamu melihat hal-hal porno, kamu di situ menahan dengan susah, kamu tidak memperbolehkan, tidak tahu kepada istrimu, tidak tahu atau istrimu tidak tahu, itu oke. Kamu pun di situ kan perlu dengan sukacita, hal-hal yang secara sukacita. Kamu perlu uang, tapi cara yang kamu mengambilnya dengan cara yang tidak berkenan bagi Allah. Kamu pun ada anggur untuk diminum hanya untuk kehidupanmu sendiri, cara dunia, atau yang dikatakan oleh orang bebal, yaitu untuk kenikmatan, untuk keuntungan sendiri, untuk kemudahan diri sendiri. Yang cara begini asal tidak diketahui oleh orang dan tidak dikatai orang, dan itu secara sembunyi-sembunyi. Kalau kamu secara terang-terangan, secara sembunyi-sembunyi kamu sanggup melakukan, kamu sangat pintar. Kalau yang terangan bisa kamu bisa berjalan agak miring-miring sedikit, tidak tahu, maka Tuhan memberikan anugerah, beri kamu bisa lolos. Tetapi di ayat 18 dikatakan, tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan membawa orang-orang ke undangan yang ada dalam dunia pada orang mati. Kamu tidak tahu hal-hal yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kamu adalah tamu dalam dunia orang mati. Kalau jalanmu membengkok, maka kamu pun akan perlahan akan tambah membengkok, tidak lurus. Tidak ada orang yang menolongmu, dan hal yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, tidak ada orang yang menolongmu, sebab otoritasmu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Kamu miring sedikit, banyak alasan, maka sesungguhnya kamu adalah diundang dalam dunia orang mati yang tidak kamu ketahui. Kamu merasa kamu menikmati hal ini, membawa keuntungan bagimu. Awal dari semuanya ini yaitu karena kamu tidak takut akan Tuhan. Kamu sungguh tidak percaya Allah yang di atas melihatmu. Kamu tidak percaya bahwa cara pikir Allah itu tahu. Banyak orang ingin jalan sendiri dan juga ingin jalan Allah. Ada jalan ke depan, jalan ke belakang. Seperti makan dua tempat. Ada di undangan hikmat, ada di undangan kebodohan. Ini bukan sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan bukan dalam undungan yang sesungguhnya. Salomo mengajar kita untuk hidup di dalam terang dan dalam hidup kita agar orang tahu apa yang telah terjadi. Bahkan di dalam hati kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kita jangan duduk di bagian Allah untuk memutuskan apa yang benar, apa yang salah, atau kembali membuat keputusan mana yang benar dan mana yang salah untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Agar kita semua keputusan ini kita serahkan bagi Allah, dan di dalam hidup kita semakin mengenal akan Yang Maha Kudus. Dalam hidup kita berbeda usia, kita akan mendapat hikmat. Mari kita bersama menyembah Tuhan Allah kita.
我哋咧需要你，你幫助我哋，俾我哋喺火謙卑嘅心嗰度跟隨你。主，你給我一顆謙卑的心，給我一個受教的靈，好讓我能走在你的旨意裏，如同耶穌的生命。求你給我一顆謙卑的心，給我一個受教的靈，好讓我能走在你的旨意裏，如同耶穌的生命。幫助我更多地禱告，幫助我更深地依靠，單單相信你，深深敬畏你，一生要跟隨你。幫助我更多地禱告，幫助我更深地依靠，單單相信你，深深敬畏你，一生要跟隨你。Yesus sudah jual dan disangsi. Ya, sungguh Tuhan, kami akan percaya kepada Engkau. Kami dengan segenap hati kami mengikuti Engkau. Kami mempunyai Allah seperti Engkau. Hidup kami begitu diberkati. Terima kasih atas kasih-Mu, terima kasih atas bimbingan-Mu, terima kasih atas penjagaan-Mu. Hari ini di dalam bisa dikatakan dua macam orang, satu yaitu orang yang berhikmat dan satu yang kebodohan. Pada saat kita berpikir kita adalah orang berhikmat, sesungguhnya kita juga adalah orang yang bodoh. Kita banyak yang dibutakan, tidak melihat kekurangan kita. Ada kalanya juga kita merasa kita orang yang baik, merasa benar sendiri. Kalau di sini, kalau ada pendamping atau teman dekatmu bisa bertanya, apa kekurangan saya? Atau kamu, kalau tidak ada pendamping, kamu bisa bertanya kepada pendamping hidupmu, di mana kekurangan saya, apa yang bisa saya kurangan. Di sini pada saya bertanya kepada orang lain, tunggu sebentar. Sebab orang lain akan mengatakan kekurangan kita, kelemahan kita. Kita perlu jiwa yang kuat. Sungguh kadang-kadangnya kita tidak bisa menerima pada saat kita pada saat pihak lain berkata, oh rupanya kamu demikian ya pandanganmu terhadap aku. Ada orang langsung berbagi, langsung suami istri, mereka pada ribut. Ya, suami istri. Ya, sebab kalau kita meminta penilaian orang lain belum tentu kita bisa terima. Jadi kita persiapkan hati kita. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan Engkau, apapun yang kami bicara, baik diriku atau
teman pendamping atau istri, Tuhan jagalah hati kami, berilah kami hati yang kuat, hati yang sukacita. Tuhan bukalah telinga kami pada saat orang lain bicara kata tentang diri kami. Tuhan, kami tahu bahwa mereka telah melihat kami telah lama dan juga telah bersabar kepada kami cukup lama. Tuhan, tolonglah pihak langit agar pada saat berkata-kata yang benar kami berterima kasih, dan juga sehingga memberi kami punya kesempatan untuk berubah. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Kami tahu apa yang Engkau berikan itu adalah berkat. Terima kasih Tuhan. Kita bisa. Ya, kalau ada seseorang yang di sampingmu, kamu bisa minta pendapat mereka tentang dirimu. Kalau tidak, silakan untuk kirim message bagi orang-orang yang terdekat denganmu. Kalau temanmu yang baik, yang paling dekat, atau istrimu yang tidak, pendampingmu tidak di sebelahmu, silakan untuk kirim message minta pendapat mereka tentang dirimu.
是用手机写信息，可能给你的配偶、你的父母、你的小组长的，或者是你的朋友的，你等他的回复。当然，你也可以自省自己生命中有没有哪一点是需要改变的，是需要突破的，也可以为自己祷告。Tuhan Yesus, kami menyambut Engkau, kiranya Engkau datang bersama kami. Saya mengundang saudara semua dimanapun kalian berada, dari sejak kecil sampai sekarang, setiap keputusanmu yang tepat. Kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Allah memberikan kita hikmat dan memberi kita kemampuan untuk mengambil keputusan, dan setiap keputusan kita tahu benar dan salah. Kalau kita mengambil keputusan yang salah, kita mohon Tuhan untuk mengampuni kita. Dan mungkin kita ambil keputusan, mungkin sampai sekarang kamu menyesal dan sangat menyesal, dan kamu beritahu Tuhan, kalau waktu bisa berputar kembali, aku tidak akan mengambil keputusan ini. Kita juga bawa ini di dalam Tuhan. Kita berdoa pertama, doa bersyukur dari kamu mengerti sampai sekarang setiap keputusan yang tepat. Kita bersyukur kepada Tuhan, coba Tuhan firman itu dari Allah, dan juga doa pengakuan kesalahan dosa kita
karena kita mengambil keputusan yang salah. Mohon Tuhan untuk mengampuni kita. Mari kita bersama berdoa. Syukur kepadamu Tuhan. 主啊，为着你让我知道我应该孝顺爸爸妈妈。主啊，我来感谢你。主啊，为着你让我知道我应该认真负责，我来感谢你。主啊，让我知道我要确知信耶稣，来跟随你。主啊，我要来感谢你。主啊，我也为着我从小到大所做很多的主啊错误的决定来到你面前说话，求你来赦免我，赦免我的任性，赦免我的骄傲，赦免我的自以为是。主啊，赦免我的嚣张跋扈，赦免我的自义。爸爸，我来到你面前向你来祷告。主啊，这些的个性就让我做了一个又一个错误的选择。主啊，宝血来涂抹、遮盖、洁净我。主啊，让我能够越来越像你。主啊，让我能够明白去跟随你。主啊，因为你是满有聪明智慧的神。主啊，愿你的爱来到我当中。耶稣，我谢谢你，耶稣，我赞美你，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，耶稣，谢谢你，谢谢你，哈利路亚，来是给他的。耶稣，孩子来到你面前。 Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu untuk diri saya sendiri dan juga saudara-saudari kami yang dimanapun berada. Tuhan, dari kami mengerti sampai sekarang karena hikmat yang Kau berikan kepada kami, Kau berikan kami kemampuan untuk mengambil keputusan dan keputusan yang tepat. Dan dalam hidup kami yang terputus yang tertepat yaitu percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau memberikan anugerah-Mu, memberi kami hikmat, memberikan kasih karunia, mengambil keputusan ini. Kami bersyukur kepada Engkau. Bapa, kami datang di hadapan Engkau bagi diri kami dari kecil hingga besar. Setiap keputusan yang kesalahan yang kami ambil, Tuhan mohon Engkau mengampuni kami. Bahkan keputusan ini mempengaruhi kami sampai sekarang, dan bahkan ada menyesal, ada orang yang Tuhan kami pun mengaku waktu tidak akan berbalik kembali, tapi Tuhan Engkau Allah yang bisa melampaui atas waktu. Tuhan, pada saat kami datang kepada Engkau pada saat keputusan yang salah, kami mengaku Tuhan, kami tahu Engkau sanggup mengubah. Engkau bisa sanggup untuk mengubah semuanya, segala kekurangan penyesalan dalam hidup kami. Tuhan, mohon keseluruhnya Engkau ubah. Bapa, kami datang di hadapan Engkau, kami berseru kepada Engkau, berikan segala penyesalan dalam hidup kami, segala dalam keputusan yang salah semuanya ini. Tuhan, Engkau bisa membekokkan ini menjadi bisa menghasilkan buah yang baik. Yesus, kami tidak mampu, tetapi Engkau mampu. Tuhan, kami berseru kepada Engkau, kiranya kasih karunia-Mu, belas kasihan-Mu ada di dalam hidup kami. Yesus, kami perlu akan Engkau, kiranya Engkau terus menjadi pengertian dan hikmat dalam kami. Engkaulah rancangan hidup kami, dan bahkan Engkau memberi keputusan kami. Terima kasih Tuhan. Saudara semua, mari kita bersama membaca di ayat ke-10. Pasal 9 ayat 10. Kita baca bersama. Mari kita baca ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Saya berikan waktu untuk kalian datang di hadapan Allah dan bertanya kepada Allah, Allah, bagaimana agar dari dalam hatiku, dalam segala hal, aku takut akan Engkau, takut akan Allah. Aku tidak berani sembarangan mengambil keputusan, takut akan Allah. Aku tidak kesalahan, kebodohan, tidak akan ditarik oleh ketinggi hati. Bagaimana Tuhan agar aku bisa takut akan Engkau?
Mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Tuhan, bagaimana aku lebih lagi merindukan mengenal akan Engkau. Bagaimana aku untuk membaca firman-Mu. Bukan hanya di renungan pagi, bukan hanya di open cell, bukan karena untuk saya karena harus berkhotbah atau sekolah teologi, tetapi Tuhan, bagaimana aku bisa mengenal firman-Mu, membaca firman-Mu, mengenal akan Engkau. Jadi aku harus mengenal Engkau, aku harus membaca bahkan menghafalnya. Tuhan, bagaimana aku punya kerinduan untuk ingin terus membaca firman-Mu. Tuhan, kalau kita hari ini tidak mendapat jawaban, kita terus untuk bertanya, dan ayat ini menjadikan milik-Mu dan milikku. Mari kita bersama, kemudian Tuhan Yesus, kami datang di hadapan Engkau, datang demi aku dan juga saudara-saudari kami dimanapun berada. Kami berdoa, Tuhan, buka mata rohani kami. Tuhan Yesus, Engkau bunga telinga rohani kami, agar kami bisa mendengar. Tuhan, aku ini, hanya aku ini, bagaimana aku menjadi orang yang takut akan Engkau, agar aku jangan menjadi orang yang bodoh, orang yang tidak berakal budi, agar aku tidak menjadi orang yang tinggi hati, orang yang merasa benar sendiri. Tuhan, bagaimana agar aku menjadikan aku orang yang selalu suka membaca firman-Mu. Tuhan, berfirman-Lah kepada kami semua orang, sebab keadaan kami semua berbeda-beda. Roh Kudus, Engkau tolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.这也是我们每个人的个性不一样。 Tuhan Yesus, kami semua berbeda dalam perkembangan kami, tetapi hanya Engkau yang tahu akan kami. Hanya Engkau yang tahu bagaimana kami bisa menjadi orang yang takut akan Engkau, dan bagaimana karena takut akan Engkau tidak melakukan yang jahat, tidak sombong, tidak merasa benar sendiri. Dan di dalam
dalam dunia ini. Kami tidak menjadi orang yang bodoh. Bahkan pada saat kami tahu kami perlu untuk dinasehati, baik itu nasihat orang tua, ayah, ibu, rekan, atau otoritas kami, pemimpin kami, Tuhan mohon Engkau tolong kami. Tuhan, Engkau tolong kami. Roh Kudus, pada saat saudara kami mendengar dan tahu, dalam nama Yesus memberkatimu, kemampuan, kekuatan. Roh Kudus memberimu kasih karunia kepadamu dan aku, agar setelah kita mendengar, kita melakukan, agar hidup kita semakin takut akan Tuhan dan mengenal akan Dia, sehingga hidup kita semakin seperti Dia dan semakin diberkati. Dalam nama Yesus, yang belum bisa mengerti atau yang di online bersama saya memberkatimu. Jangan menyerah, terus untuk bertanya kepada Allah. Allah menggunakan berbagai cara berfirman kepadamu sampai kamu bisa mendengar. Dalam nama Yesus memberkatimu. Ya, belum mendengar akan segera dapat mendengar, dan bersama waktu kamu pun mendapatkan hikmat dari Allah, kekuatan dari Allah agar dihidupkan dan dilakukan, sehingga hidupmu masuk dalam diberkati. Demikian saya memberkatimu dalam nama, bagi saudara-saudari semua termasuk saya sendiri yang bersama mengikuti renungan pagi ini, dalam nama Yesus berdoa dan memberkatimu. Amin.